Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Fareza dari kelas F Ilmu Dakwah Universitas Ahmad Dahlan Ilmu Komunikasi dengan NIM 1730334. Pada kali ini saya akan membawakan sedikit khutbah Jumat untuk tugas mata kuliah Ilmu Dakwah dengan judul peringatan dari bahayanya godaan harta. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil amwal wa abaha lana takassaba biha an tariqi halal wa syara'a lana tasrifaha fima yurdil kabirul muta'al wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Akramun nasi fi badlid dunya alal islam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia kepada hamba-hambanya. Dialah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, dan juga saya bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon pertolongan serta rahmatnya. Tanpa rahmat dan pertolongannya, manusia tentu tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia pada asalnya adalah makhluk yang lemah saat dilahirkan. Dia dalam keadaan tidak mengetahui dan tidak mengetahui apa-apa serta tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Kemudian Allah Ta'ala juga memberikan pada hamba-hambanya berbagai kenikmatan, kemudahan, dan mendapatkan rezeki yang banyak dan beraneka ragam. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mensyukuri pemberian-pemberian tersebut dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkannya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jamaah rahimakumullah, tahuilah bahwa pemberian-pemberian Allah Ta'ala yang berupa makanan, harta, anak, dan semisalnya merupakan ujian bagi manusia. Allah Ta'ala juga pernah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu tidak lain hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dan juga di samping itu Nabi SAW pernah bersabda, in kulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, godaan harta ini akan datang dari berbagai sisi. Di antaranya dari cara mencarinya. Dari sisi ini sebenarnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan berbagai cara dalam mendapatkan harta yang semuanya dibangun di atas keadilan dan jauh dari perbuatan zalim, jahat, atau menyakiti orang lain. Maka sebenarnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan senantiasa memanfaatkan atau memperhatikan syariat-syariat Islam dalam mendapatkan harta, jauh dari unsur riba, judi, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya. Dan juga mereka mengetahui bahwa hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka di antara kalian. Dengan sebab perhatian terhadap batas dan aturan-aturan Allah dalam mencarinya, maka harta yang diperolehkan menjadi barakah, sebab kebaikan bagi yang memilikinya, baik saat infakkan, disedekahkan, maupun di saat hartanya nanti menjadi warisan untuk ahli warisnya. Sehingga hartanya menjadi kebaikan baik untuk dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa,
Mereka tidaklah mempedulikan halal atau tidaknya mata pencaharian mereka. Yang halal bagi mereka adalah segala cara yang bisa mereka lakukan. Meskipun di dalamnya ada unsur penipuan, riba, judi maupun menzalimi orang lain, sehingga hartanya pun tidak akan pernah barokah dan tidak akan pernah ada manfaatnya. Apabila dimakan atau diinfakkan, maka dia telah mengasihi orang lain dengan harta haramnya. Apabila disedekahkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila meninggal dunia, maka hartanya akan menjadi sebab untuk masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah taala menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, godaan karena harta ini juga bisa datang dari sisi perhatian dan keinginan seseorang terhadapnya, sehingga sebagian orang ada yang keinginannya terhadap harta membuat dirinya sangat berambisi, ingin memiliki. Hal ini membuat kesibukannya hanyalah untuk mencari dunia dari saat memulai aktivitasnya, saat bangun maupun tidur, dari berjalan, berduduk, berdiri. Yang di hatinya hanya mencari dunia. Bahkan saat tidurnya pun dimimpikan mencari dunia. Lebih dari itu, saat sholat pun dipikirannya dipenuhi dengan dunia. Seakan-akan dirinya diciptakan untuk sekedar mencari dunia. Padahal dengan perhatian dan keinginan yang berlebihan hingga melalaikan akhirat, seperti itu seorang tidak akan mendapatkan rezeki kecuali yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, godaan harta juga akan muncul dari sisi penggunaannya. Dari sisi ini kita dapatkan sebagian orang yang berharta memiliki sifat pelit, sehingga tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau menjalankan kewajiban berinfak kepada kerabatnya yang wajib dibantu, dan yang semisalnya. Sedangkan sebagian yang lainnya atau pada sisi lainnya justru mengeluarkan hartanya tanpa ada perhitungan serta dihambur-hamburkan sia-sia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya mereka, begitu pula pada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan sia-sia. Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan hartanya sia-sia adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. Nauzubillah. Berkaitan dengan ayat tersebut, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, at-tabdzir infaqu fi ghairi haqq. Menghambur-hamburkan harta adalah mengeluarkannya tidak pada tempatnya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu siapapun di antara kita harus berhati-hati dan senantiasa takut terkena godaan harta. Betapa banyak orang yang lebih berilmu dari kita telah terjatuh pada persimpangan-persimpangan karena godaan ini. Bahkan ada pula orang yang dahulunya istiqomah, membela as-sunnah dan melawan kebatilan serta bid'ah, namun kala tergoda dengan harta kemudian terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan. Hal itu diantaranya disebabkan oleh ketidakhati-hatian serta perasaan aman dari bahaya godaan harta. Padahal harta secara umum akan menarik pemiliknya untuk memenuhi keinginan-keinginan syahwatnya. Maka akibat adanya kemampuan untuk memenuhi keinginannya, seseorang akan terseret untuk hidup bermewah-mewah, yang kemudian menjadi dirinya sombong, angkuh, serta akhirnya membuat dirinya tidak peduli dengan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hazzarna minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu sirra wal alan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amra inda zuhuril fitani bil i'tisami bil kitabi was sunan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan keluar dari berbagai fitnah atau ujian. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan
mengingat bahwa dunia yang kita sekarang berada di dalamnya ini adalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya dengan berbagai kebaikan dan juga kejelekan, sehingga menjadikan nampak serta terbedakanlah antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Hadirin rahimakumullah, setiap orang yang mengetahui dirinya dalam bahaya tentunya akan berusaha mencari jalan keluar dari bahaya tersebut. Maka ketahuilah bahwa kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semuanya sedang dalam bahaya yang sangat besar dan juga sangat banyak ragamnya. Tidak ada yang bisa selamat kecuali yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengikuti kewajiban-kewajiban yang sudah Allah kasih dan menjauhi dari larangan-larangan yang telah Allah kasih juga. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk itu, hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan khutbah Jumatnya untuk tugas mata kuliah ilmu dakwah. Semoga menjadi manfaat untuk saya dan juga untuk yang menontonnya. Dan itu saya tutup khutbah Jumat ini. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.